Pengertian prinsip bimbingan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling merupakan pedoman sekaligus dasar bagi penyelenggaraan pelayanan. Nah, hal ini terjadi karena prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan. Nah, dapat juga dijadikan sebagai seperangkat pemanduan hasil-hasil teori dan praktek yang dirumuskan, dan landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Macam-macam prinsip bimbingan konseling. Nah, prinsip bimbingan konseling ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip-prinsip umum bimbingan dan konseling, dan yang kedua, prinsip-prinsip khusus bimbingan dan konseling. Nah, pada prinsip khusus ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip khusus yang berkaitan dengan peserta didik. Yang kedua, prinsip khusus yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga, prinsip khusus yang berkaitan dengan permasalahan. Dan yang keempat, prinsip khusus yang berkaitan dengan pengorganisasian. Prinsip-prinsip umum bimbingan dan konseling. Antara lain, bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Bimbingan diberikan dalam bentuk memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. Nah, upaya pemberian bantuan harus dilakukan secara fleksibel. Program bimbingan dan konseling harus dirumuskan sesuai dengan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. Implementasi program bimbingan dan konseling harus dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling. Dan pelaksanaannya harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, seperti dokter psikiater serta pihak-pihak yang berkaitan lainnya. Untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari upaya pelayanan bimbingan dan konseling, harus diadakan penilaian atau evaluasi secara teratur dan berkesinambungan. Baik, untuk prinsip-prinsip khusus bimbingan dan konseling, yaitu prinsip khusus yang berkaitan dengan peserta didik itu ada beberapa. Yaitu yang pertama ada bimbingan konseling itu melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Kemudian yang kedua itu ada bimbingan konseling yang berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Kemudian yang ketiga, bimbingan konseling itu memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Kemudian yang keempat itu bimbingan konseling itu memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanannya. Kemudian yang kelima, yaitu pelayanan bimbingan konseling itu harus diberikan kepada semua siswi atau siswa maupun siswi, seperti itu. Kemudian yang keenam, itu adalah harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. Kemudian yang ketujuh itu ada program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. Kemudian yang kedelapan yaitu pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah dan madrasah harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan beragam dan luas. Kemudian yang nomor 9 itu ada keputusan akhir dalam proses bimbingan konseling dibentuk oleh siswa itu sendiri. Kemudian yang nomor 10 atau yang terakhir itu ada siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri, seperti itu. Jadi itu tadi prinsip khusus yang berkaitan dengan peserta didik, seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan prinsip-prinsip khusus bimbingan dan konseling. Melanjutkan poin yang ke B, prinsip khusus yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling
baik yang terprogram atau insidental, dimulai dengan pemahaman tentang tujuan layanan. Tujuan ini selanjutnya akan diwujudkan melalui proses tertentu oleh seorang konselor. Dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling, konselor perlu mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam lembaga maupun dari luar lembaga, agar tercapainya perkembangan peserta didik secara optimal. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hal tersebut adalah: yang pertama, tujuan akhir bimbingan dan konseling adalah kemandirian setiap individu. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan konseli agar mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi kesulitan atau permasalahan yang dihadapinya. Yang kedua, dalam proses konseling, keputusan yang diambil dan hendak dilakukan oleh konseli hendaknya atas kemauan konseli sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari konselor. Yang ketiga, permasalahan khusus yang dialami konseli harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan khusus tersebut. Yang keempat, bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional. Oleh karena itu, dilaksanakan oleh tenaga ahli yang telah memperoleh pendidikan dan latihan-latihan khusus dalam bidang bimbingan konseling. Yang kelima, guru dan orang tua memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan pelayanan bimbingan konseling. Oleh karena itu, kerjasama antar konselor dengan orang tua dan guru sangat diperlukan. Yang keenam, guru dan konselor berada dalam satu kerangka upaya pelayanan. Oleh karena itu, keduanya harus mengembangkan peranan yang saling melengkapi untuk mengurangi hambatan-hambatan yang menyebabkan terganggunya aktivitas belajar mengajar di sekolah maupun interaksi peserta didik terhadap lingkungan di mana ia berada. Dan poin yang terakhir, yang ketujuh, untuk mengelola pelayanan bimbingan dan konseling dengan baik dan sejauh mungkin memenuhi tuntunan individu, sebaiknya diadakan program penilaian dan himpunan data yang memuat hasil pengukuran dan penilaian. C. Prinsip khusus yang berkaitan dengan permasalahan. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu tidaklah selalu positif. Namun, faktor-faktor negatif pasti ada yang berpengaruh dan dapat menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan individu yang berupa masalah. Pelayanan BK hanya mampu menangani masalah klien secara terbatas yang berkenaan dengan 1. BK berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian diri di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh individu terhadap kondisi mental dan fisik individu. D. Prinsip khusus yang berkaitan dengan perorganisasian. Yang pertama, bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan dan konseling ada di kartu pribadi bagi setiap siswa. Yang ketiga, program pelayanan bimbingan dan konseling harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Yang keempat, harus ada pembagian waktu antar pembimbing sehingga masing-masing pembimbing mendapat kesempatan yang sama dalam memberikan bimbingan dan konseling. Yang kelima, bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam situasi individu atau kelompok sesuai dengan masalah yang dipecahkan dan metode yang dipergunakan dalam memecahkan masalah terkait. Yang keenam, dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling, sekolah dan madrasah harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Dan yang terakhir, kepala sekolah atau madrasah merupakan penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah.